Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Halo adik-adik. Wah, Kak Hana senang sekali loh boleh ketemu dengan adik-adik. Kak Hana senang sekali kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru, di hari yang baru, yaitu di tahun 2021. Nah, bagaimana nih adik-adik semuanya kabarnya di tahun yang baru ini? Apa adik-adik semuanya sehat? Kak Hana harap semuanya yang di rumah sehat-sehat. Nah, Kak Hana mau tanya dulu nih, yang tahun barunya bikin apa ya? Apa yang ada sambil makan-makan dengan keluarga? Atau ada yang main kembang api? Atau ada yang berdoa mengucap syukur sama Tuhan karena boleh memasuki tahun yang baru? Nah, Kak Hana harap kalian semua boleh berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan karena kita semua boleh masuk ke tahun yang baru. Adik-adik semuanya, sebelum kita lanjutkan ibadah kita di pagi hari ini, Kak Hana mau ajak kita semua untuk berdoa. Duduk yang manis, duduk yang rapi, kita berdoa ya. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semua mau memulai ibadah kami, kiranya Bapa Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah Bapa di hari yang baru, di tahun yang baru ini kami lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, Kak Hana mau ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah pujian. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
tema kita pada hari ini? Coba tebak. Ada yang tahu? Kalau gitu Kak Hana kasih tahu. Tema kita pada hari ini adalah Tahun Baru, Hari Baru. Temanya apa adik-adik? Tahun Baru, Hari Baru. Wah. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, Kak Hana minta semuanya duduk yang manis. Kita mau menyanyikan satu pujian berikut ini. Shalom anak-anak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, anak-anak lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus. Tuhan Yesus tolong kami supaya apa yang kami dengarkan boleh kami pahami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak supaya boleh mendengar dengan baik. Bahkan berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan cerita tentang firman-Mu supaya boleh menyampaikan cerita ini dengan kebenaran dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus. Nah, ceritanya ada di dalam Alkitab. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai 52. Tapi Alkitabnya disimpan dulu ya. Nah, nanti malam boleh minta bantuan mama atau papa untuk membacakan Alkitabnya. Hari ini Misyani akan cerita saja. Anak-anak, sebelum Misyani lanjut cerita, Misyani mau meminta anak-anak untuk tutup mata selama 1 menit. Nah, dalam hitungan ketiga, kita sama-sama tutup mata ya. 1, 2, 3. Selesai. Nah, anak-anak Miss mau tanya, apa yang anak-anak rasakan waktu anak-anak tutup mata? Apakah anak-anak bisa melihat? Nah, tentunya tidak bisa. Nah, Misyani hari ini mau menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini dia tidak bisa melihat lama atau dari lahir dia tidak bisa melihat. Nah, bayangkan bagaimana anak-anak kalau kita tidak bisa melihat. Nah, pasti rasanya tidak enak sekali. Kenapa tidak enak? Karena setiap hari kita tidak bisa lihat mama, lihat papa, kita tidak bisa lihat saudara-saudara kita, adik atau kakak.
kita tidak bisa lihat indahnya dunia, warna pohon itu warnanya apa, warna daun warnanya apa. Kita tidak bisa lihat rumah, kita tidak bisa lihat diri kita sendiri, bahkan teman-teman kita. Nah, itulah yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Nah, jadi Bapak Bartimeus ini adalah bapak-bapak yang mengalami cacat atau tidak bisa melihat, disebut orang buta. Nah, setiap hari dia duduk di pinggir jalan untuk minta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Jadi setiap orang lewat, dia minta belas kasihan, tolong kasih saya uang untuk beli makan atau kasih saya makanan. Nah, pada suatu hari Bapak Bartimeus ini mendengar bahwa Tuhan Yesus mau lewat. Nah, orang-orang yang di sekitar situ membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang mau lewat. Dia adalah orang yang hebat, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Lalu Bapak Bartimeus ini mendengar, wah, Tuhan Yesus mau lewat. Nah, setelah Tuhan Yesus lewat, dia berteriak, Bapak Bartimeus ini berteriak, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi orang-orang di situ, orang-orang yang banyak di situ, dia bilang kepada Bartimeus, shh, jangan ribut, tidak boleh ribut, tidak usah teriak-teriak. Tetapi Bapak Bartimeus tidak peduli, dia tetap berteriak, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mendengar. Lalu Tuhan Yesus memanggil. Siapa yang memanggil saya? Coba panggil dia ke sini. Lalu Bapak Bartimeus berdiri, pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Sampai di hadapan Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus bertanya ke Bapak Bartimeus, apa yang kamu mau dari saya? Kamu maunya apa dari saya? Nah, terus Bapak Bartimeus bilang, tolonglah kalau bisa supaya mata saya sembuh. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapak Bartimeus, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, pada saat Tuhan Yesus bicara seperti itu, imanmu sudah menyelamatkan engkau, matanya Bapak Bartimeus itu langsung bisa melihat. Wah, anak-anak luar biasa ya. Bapak Bartimeus luar biasa senang sekali. Dia bisa melihat jalanan yang dia lewati tiap hari. Dia bisa melihat jalanan yang dia duduk tiap hari di situ. Dia bisa melihat orang-orang yang di sekelilingnya. Dia bisa melihat, wah ternyata baju saya warna ini. Dan lebih senangnya lagi, Bapak Bartimeus bisa melihat Tuhan Yesus. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hebat, yang luar biasa. Nah, Miss ingat satu lagu. Waktu Miss Yani sekolah minggu, Miss Yani sering nyanyikan lagu ini. Lagunya tentang lagu orang buta. Nah, satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari, minta belas kasihan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu ia sembuhkan. Celik matanya, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan mengasihi adik-adik sekalian. Dan mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita juga harus tetap saling mengasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Demikian cerita kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Bartimeus. Dan kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang hebat,
yang berkuasa melakukan apa yang tidak bisa manusia lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua itu kami syukuri, semua itu kami bersyukur di dalam hati kami. Dan kami akan selalu memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Wah, kita mengucap syukur ya untuk firman Tuhan yang tadi sudah diberitakan. Nah, adik-adik, saat ini Kak Hana silakan semuanya untuk mempersiapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian persembahan. Sebelum itu, yuk Kak Hana ajak kita semua untuk menonton video yang berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Adik-adik semuanya, ayat hafalan kita untuk di minggu depan terambil dari 2 Timotius 4 ayat 22a. 2 Timotius 4 ayat 22a. Tuhan menyertai rohmu. Sekali lagi ya, Tuhan menyertai rohmu. Jangan lupa untuk dihafalkan ya adik-adik. Minta papa atau mama atau kakak untuk merekamkan video kalian. Dan jangan lupa ya, ayat hafalannya harus dihafal dulu. Kemudian kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Adik-adik semuanya, kita mau mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kak Hana mau ajak kita semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau boleh menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau boleh sertai kami bahkan sepanjang tahun 2020. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh masuk ke tahun yang baru di tahun 2021. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami boleh kembali beribadah ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Dan juga ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus, persembahan ini dapat dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau pimpin setiap aktivitas kami dan kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita bersyukur pada pagi hari ini ibadah kita sudah selesai. Kak Hana juga berterima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah dengan setia untuk mengikuti ibadah di hari ini.
Bahkan Kak Hana juga sangat berterima kasih untuk adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah online sepanjang tahun 2020. Kak Hana juga senang sekali boleh bertemu dengan setiap adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita pandemi, kita sudah bertemu, tapi Kak Hana mengucap syukur walaupun secara online Kak Hana boleh lihat setiap antusias dan juga kegembiraan, bahagianya adik-adik semuanya. Kak Hana bersyukur sekali. Nah adik-adik, Kak Hana mau pamit dulu ya. Sampai jumpa ya di lain waktu. Sampai jumpa dan juga sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Dadah! Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua.